Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Sulaiman S. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMKS Bina Nasional Informatika, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404111917. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk kelas 11 jenjang SMK sederajat dengan tema memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, yakni pembelajaran berbasis masalah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul aliyul azim. Bagaimana kabar anak-anak? Baik ya. Alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Allah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapati hari ini menjadikan sebuah manfaat untuk kita semuanya. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tidak masuk tidak? Ada? Ada. Berapa orang? 3. Siapa aja? Keisha Maulinda, terus? Puspa dan Keisha Okta. Baik, Keisha Maulinda kenapa? Izin. Keisha Okta? Alfa. Kalau tadi Puspa sakit. Baik dah. Baik, mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di minggu yang akan datang. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Qur'an. Silakan dibuka Quran surah Al-Furqan ayat 51 sampai 54. Saya dulu yang baca, nanti dilanjutkan sama kamu semua ya. Baik, sudah dibuka? Sudah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian,
Mengapa setiap pelajaran kita awali membaca Al-Quran? Karena ini adalah salah satu cara untuk menanamkan kita agar kita itu cinta terhadap Al-Quran, agar kita mau belajar Al-Quran dari sejak dini. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, ya, pedoman hidup kita dalam mengarungi kehidupan di dunia. Nanti ketika kamu sudah dewasa, maka Al-Quranlah yang akan menuntun kamu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mumpung kita masih kecil, mumpung kita masih dalam ranah belajar, sama-sama kita pelajari Al-Quran, kita hayati isi-isi Al-Quran, ya. Tidak apa-apa walaupun kita itu masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tidak apa-apa, karena dalam rangka belajar masih ada semangat, insya Allah akan ada pahala yang berlipat untuk kita semuanya, gitu. Baik, untuk selanjutnya, pada kelas 10 kemarin, ya, kita mengaitkan, ya, dengan pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Pada kelas 10 kemarin kita membahas tentang syu'abul iman, atau yang bisa dikatakan macam-macam cabang iman, ya, cabang iman. Kemarin cabang-cabang iman itu ada berapa? Ada 77 cabang, ya. Jadi di kelas 10 kemarin yang kamu belajar itu, cabang-cabang iman itu ada 77 cabang iman. Lalu apa kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari ini adalah termasuk cabang-cabang iman juga. Yaitu apa cabang imannya? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya. Jadi apa tujuannya dari pelajaran ini? Tujuannya ialah, tujuan pembelajarannya ialah pertama, kita dapat menganalisis cabang iman, ya. Jadi kamu dapat menganalisis cabang iman tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Jadi nanti ketika belajar kita akan diskusikan, ya. Kita akan diskusikan dengan teman kita dan kelompok kecil, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang akan kita bahas nanti, ya, yang mengenai tentang 4 cabang iman tadi. Baik, yang membaca boleh, kita silakan dibacakan. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahinatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Ya, boleh Kak Safira, mangga baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Iya. Oke, tadi Quran surah Al-Maidah yang menjelaskan tentang aufu bil uqud, harus menepati janji, ya, penuhilah janji-janjinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita lihat tentang pemantiknya, ya. Saya memberikan pertanyaan, coba. Ini gambar tentang apa ini? Ada yang bisa jawab? Apa, Kak? Seorang siswa yang sedang mengumpulkan tugas. Iya, betul. Ini seorang siswa yang sedang mengumpulkan tugas. Berarti ini berkaitan tentang memenuhi janji, betul. Coba lihat gambar yang kedua, ini apa? Ada yang mau? Seseorang yang sedang belajar. Ya, seseorang yang sedang belajar, ya. Berarti dia tentang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Apa nikmatnya? Yaitu akal sehat. Akal sehatnya digunakan dengan belajar. Nah, ini adalah salah satu contoh kita mensyukuri nikmat dan juga dengan beribadah. Betul, Kak? Ada lagi? Coba yang gambar ketiga, siapa yang mau jawab? Anda?
Coba Kak. Ya ini membaca Al-Qur'an, ya membaca Al-Qur'an atau belajar ya. Jadi di sini adalah menjaga lisan kita. Jadi lisannya harus mengucapkan atau membaca hal-hal yang baik. Nah, ini gambarnya. Terus coba yang ini, gambar apa? Apakah? Ya, orang yang sedang ngegibah. Nah, ini merupakan contoh baik atau buruk? Buruk ya, ini gambar atau contoh yang buruk. Jadi kita jangan sampai kita menggibah atau harus menutupi aib orang lain. Nah, ini gambarnya. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan hari ini, yaitu tentang apa tadi? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, ini ya, tuh ringkasan materinya. Kita nanti akan memenuhi janji, mensyukur nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Jadi 4 materi ini adalah bukti gambaran kita ya, gambaran orang yang beriman. Kalau kita mengamalkan 4 ini, berarti kita bisa dikatakan orang yang beriman. Oke, selanjutnya sekarang karena kalian sudah duduknya sesuai kelompok masing-masing, tinggal saya kasih ya topik masalahnya. Baik untuk kelompok 1, topik masalahnya ini tentang memenuhi janji. Nanti kamu cari ya masalah-masalahnya, kamu diskusikan sama teman kamu dan lalu dipresentasikan. Begitu juga kelompok 2 ini ya. Ini kelompok 2 ini tentang mensyukuri nikmat ya, sama tadi ya. Jadi kamu diskusikan. Kelompok 3 juga itu tentang apa? Memelihara lisan ya, tentang memelihara lisan. Dan ini terakhir kelompok 4 menutupi aib orang lain. Jadi silakan kamu diskusikan sama teman-teman kamu sekelompok, lalu nanti setelah selesai dipresentasikan ya. Saya kasih waktu diskusinya 30 menit. Silakan. Oke, udah selesai belum semua? Sudah ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada sesi presentasi. Siapa yang mau duluan presentasinya? Mau kelompok 1? Boleh. Silahkan maju Kak. Yang lain disimak. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan ya. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang memenuhi janji. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aprila sebagai moderator dan rekan-rekan saya Amanda Solia, saya Rasmi, saya Safira Simoni. Mari kita simak dengan baik dan mengambil hikmah dari materi yang akan disampaikan oleh Amanda. Memenuhi janji adalah bagian dari akhlak terpuji yang penting bagi setiap orang beriman. Kata janji dalam bahasa Arab disebut akad, yang berarti perjanjian atau ucapan yang kuat. Menepati janji merupakan kewajiban yang tanda keimanan, serta akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk selalu Kita lanjut kepada sesi jawaban. Silahkan untuk kelompok 1 tadi siapa yang bertanya? Yang menanyakan kelompok 3, silahkan dijawab Kak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ambil diri aja Kak, nggak apa-apa. Pertanyaannya, mengapa menepati janji itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita? Jawabannya, menepati janji itu penting karena dapat membangun kepercayaan, menjaga hubungan baik, dan dapat mencerminkan karakter diri yang dapat diandalkan, serta agar kita terhindar dari sifat munafik. Ya, terima kasih banyak, kasih aplaus. Oke, itu ya. Terima kasih banyak. Sekarang
untuk kesimpulan ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini ialah pertama tentang memenuhi janji. Ya, dapat kita simpulkan, memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memenuhi janji ini, janji tadi ya terbagi menjadi dua ya. Janji itu pertama tidak hanya kepada manusia sesama teman kita, tetapi janji juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya janji, tetap kita juga memiliki janji kepada Allah. Apa janji kita? yakni agar selalu taat kepada Allah. Tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tetapi melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah ini adalah salah satu janji kita, yaitu bertakwa kepada Allah. Nah memenuhi janji merupakan satu dari dua kriteria utama selain menunaikan amanah yang menjadi tolak ukur kredibilitas keimanan seseorang, ya. Jadi kualitas keimanan kita bisa kita ukur juga, tidak hanya tadi ya dengan menunaikan amanah kita, menunaikan amanah, tetapi juga memenuhi janji merupakan suatu tolak ukur kita ya, tolak ukur keimanan kita. Dan ini manfaatnya ialah menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Ya sudah pasti ya, kalau kita memenuhi janji sudah pasti kita menjadi bagian orang yang bertakwa. Terus merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. Coba dah, kamu misalkan ya, kamu sama teman kamu lagi ini best friend dah, bestian ya sama teman kamu. Tiba-tiba kamu orangnya tukang ingkar janji. Kira-kira teman kamu bakal percaya enggak? Enggak ya. Makanya di sini dapat apa? Kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. Jadi teman itu bakal percaya sama kamu kalau kamu orangnya selalu menepati janji. Nah ini ya. Terus yang ketiga, terjalinnya hubungan yang baik dengan pembesar kepercayaan orang lain, dengan memperbesar kepercayaan orang lain. Tadi ya sama ya. Jadi kalau misalkan kita selalu menepati janji, maka orang pun akan percaya pada kita, orang akan respect kepada kita. Oke, itu kesimpulan pada materi tersebut ya, materi hari ini. Sebagai asesmennya silakan kalian isi ya, tentang kuesioner. Penilaiannya saya bagikan ya per kelompok, silakan diisi dan dikumpulkan sekarang. Nih Kak, silakan diisi. Baik. Udah selesai? Sini, boleh dikumpulkan ya? Boleh sini. Udah? Ini udah? Sudah, Pak. Oke. Baik ya, ini untuk sebagai refleksi kita, mudah-mudahan kita memahami ya apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan untuk informasi pelajaran minggu depan, insya Allah kan kita mudah-mudahan diberikan umur yang panjang ya, di umur yang panjang, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.